Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Ali melalui video ini. Pak Ali akan membahas mata pelajaran matematika. Untuk pembahasan kali ini, Pak Ali akan mencoba membahas tentang soal paket ketiga yang Pak Ali sudah bagikan sama kalian, akan tetapi pembahasannya belum sempat saya berikan. Untuk kali ini, yang utama yang kalian harus siapkan adalah soalnya terlebih dahulu, dan kemudian buku les, pensil untuk membahas atau untuk mencatat pembahasan dari Pak Ali agar kalian bisa mempelajari ulang apabila punya kesempatan. Soal yang pertama yaitu adalah operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran, maka kita mendahulukan yang mana yang diprioritaskan. Operasi hitung campuran yang pertama yang perlu dikerjakan adalah dalam kurung pangkat akar kali bagi tambah kurang. Maka ini adalah prioritas, urutan prioritas apabila menemukan operasi hitung campuran. Maka kita akan mendahulukan tanda mana yang muncul terlebih dahulu. Apabila dia berada di prioritas yang sama, maka dahulukan yang di sebelah kiri. Maka untuk soal ini ada tambah ada kurang, maka karena dia berada di prioritas yang sama, kita kerjakan yang di sebelah kiri dulu. Maka 2516 ditambah 136 hasilnya adalah, kita kerjakan langsung satuan ketemu satuan, 6 tambah 6 12, simpan 1 di tangan kiri, 3 tambah 1 4, tambah 1 5, 1 tambah 5 6, turun 2, dikurang 1342, 2 kurang 2 0, 5 kurang 4 1, 6 kurang 3 3, 2 kurang 1 1, maka jawabannya adalah B. Nomor 2 hampir sama dengan nomor 1, operasi hitung campuran, akan tetapi di sini ada bilangan minus, maka 23 dikali minus 14 dibagi 7 kali bagi, maka kita dahulukan di sebelah kiri, 23 kali minus 14, karena 23 ini nggak ada tandanya, itu otomatis dia positif, maka ini positif kali negatif hasilnya adalah negatif. 23 kali 14 hasilnya adalah 322 dibagi 7 minus dibagi plus hasilnya minus, maka 7 bagi yang kita dahulukan, kita usahakan perkalian 7 membagi 32, maka hasilnya adalah 7 4 yaitu 28, 32 42, jadi sini adalah 46, 7 32 yaitu 28, 28 kurang 32 42, maka perkalian 42 yang hasilnya perkalian 7 yang hasilnya 42 adalah 6, maka hasilnya adalah minus 46, yaitu bagian C. Nomor 3, suhu udara di sebuah puncak gunung pada pukul 5 adalah minus 12 derajat Celcius. Setelah matahari terbit, energi panas matahari menaikkan suhu, berarti 12 minus 12 ditambah karena dia naik, maka jika setiap jam suhu udara di puncak gunung naik 3 derajat Celcius, maka jam 10.00 dikurangi 05.00 kemudian dikali 3. Hasilnya adalah 12 ditambah 5 kali 3
Hasilnya 12 ditambah 15, hasilnya 3. Positif, ini minus 12 tambah 15, karena tandanya beda, maka kita mengurangi angka yang gede dikurangi angka yang kecil, yaitu 12 sama dengan 3. Ini 12 sama 15, yang lebih gede adalah 15, maka mengikuti angka yang gede, yaitu 15, tandanya 15 adalah plus, maka di sini plus, tanda soal tulis, maka jawabannya adalah minus 3, yaitu A. Sekarang nomor 4. Untuk soal nomor 4 adalah 35 pangkat 2 ditambah 30 pangkat 2, maka 1225 ditambah 900. 35 seperti biasa kita susun aja biar lebih cepat. 5 kali 5 25, 5 kali 3 15 17, 3 kali 5 15, 3 kali 3 9 11, maka hasilnya 1225. Seperti itu. 3 kali 3 9, nolnya ada 2, 900. Maka ditambah 5, 2, 9 tambah 2, 1, 1 tambah 1, 2, 21, 25, yaitu jawabannya adalah B. Untuk nomor 5. Untuk nomor 5, maka kita akan mengerjakan dengan aturan menebak dengan melihat syarat-syarat bagaimana menyelesaikan soal pangkat 3 seperti ini. Yaitu caranya adalah karena ini pangkat 3, maka kita hitung dari belakang 3 kali ke depan. 1, 2, 3, kita bikin garis, yang di depan kita bulatin, yang di belakang terakhir, maka 79 perkalian pangkat 3 yang mendekati 79 adalah 4, yaitu 64. Kalau kita 5, 125 kelebihan. 7 itu adalah 3, maka hasilnya adalah 43. Ya, kalau 4 pangkat 3 sama dengan 64, kalau 5 sama dengan pangkat 3 adalah 125, ini terlalu banyak. 7 adalah 2 sama dengan 8, 3 sama dengan 27. Maka kita ambil 27, yang 7-nya hampir sama, berarti jawabannya adalah 43. Untuk soal nomor 6, kita akan mencari KPK-nya. Maka cara yang gampang adalah menggunakan tabel. Akan tetapi tabelnya ini kita enggak mau menggunakan angka bilangan prima, tapi kita mencari angka yang bisa membagi ketiganya. Perkalian berapa yang ada 12, 24, 32, yaitu adalah 4. K di sini 3, di sini adalah 6, di sini adalah 8. Maka di sini adalah 2, di sini adalah 3, sini 4, di sini 3, ini 3, ini 1, ini 1, sini 4, maka di sini 4, di sini 1, 1, 1, maka kita kalikan yang ini, maka 4 kali 2 kali 3 kali 4, hasilnya adalah 8 dikali 12 sama dengan 8 kali 2, 16, simpan 1, 96. Hasilnya adalah 96. Nomor 7. Bunyi soalnya adalah Bu Maya akan membuat parcel makanan dengan bahan 36 bungkus kopi, 96 kaleng biskuit, dan 132 kaleng permen. Setiap parcel berisi bahan-bahan tersebut dengan jenis dan jumlah yang sama. Berapa banyak keranjang yang harus disiapkan Bu Maya adalah, maka untuk mencari banyaknya keranjang yang harus disiapkan, itu adalah kita mencari faktor untuk ketiganya. Berarti kalau faktor itu adalah FPP. Ya, faktor itu adalah bilangan yang
membagi ke perkalian yang hasilnya ditentukan. Ya. Nah, ini adalah soalnya 36, 96, 132. Perkalian berapa yang bisa membagi ketiganya? Yaitu perkalian 12. 12 di sini adalah 3, di sini adalah 6, di sini adalah 11, maka IPB-nya 12 karena di sini tidak ada yang bisa angka yang bisa membagi ketiganya lagi. Ini bilangan prima, ini bilangan prima, otomatis hanya bisa dibagi dengan dirinya. Otomatis IPB-nya adalah 12. 12 itu jawabannya D. Nomor 8. 8 ini adalah soalnya 1/4, 2,3, 75%, 1/5, 2,12. Untuk menyelesaikan seperti ini, biasanya soalnya adalah tentukan urutan terkecil atau urutan terbesar. Untuk soal kali ini, kita disuruh untuk menentukan dari yang mulai yang terkecil. Maka, untuk menentukan yang mana yang lebih kecil, maka kita harus mengubahnya dalam bentuk satu jenis. Apakah pecahan semua, atau desimal semua, atau persen semua. Kalau Pak Ali selalu merekomendasikan kepada murid saya, apabila menemukan soal seperti ini, ubahlah ke dalam bentuk desimal, karena lebih guna untuk menentukan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Misal 1/4 itu adalah 0, karena di sini nggak ada bilangan bulat. 4 pasangannya adalah 25, maka di sini adalah 25. 2,3 langsung saja karena sudah desimal. 75% itu adalah 0,75. 1/5, 1,5 pasangannya adalah 2, maka 2 kali 1, 2, 1,2. Ini langsung karena sudah 1/2, maka ditentukan yang lebih kecil adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka jawabannya adalah yang 1/4, 75%, oke, 3, maka jawabannya adalah B. B. Nomor 9. Ini adalah soal yang ke-9, yaitu Bu Yati membeli beras sebanyak 3/4, membeli berarti punyanya dia, kemudian dimasak. Kalau dimasak bertambah atau berkurang, otomatis kalau dimasak berkurang. Kemudian Ibu Yati membeli lagi, otomatis bertambah. Maka kurang baru ditambah. Untuk mengerjakannya lebih mudah, selalu saya rekomendasikan adalah bilangan desimal. Maka ini jadiin desimal. 3,1/4 itu adalah 0,25 dikurang 1,5 ditambah 2,75. 3/4 itu adalah 0,75. 4 adalah pasangannya 25, maka 3 kali 25 adalah 75. Maka ini diselesaikan, hasilnya adalah, kalau ini dikurang, hasilnya adalah 1,75 ditambah 2,75. Maka 5 tambah 5, 0, simpan 1, 7 tambah 7, 5, 2 tambah 1, 3, tambah 1, 4,5, atau 41/2. Maka jawabannya adalah B. Nomor 10. Nomor 10 adalah jarak antara dua kota pada Dina adalah 17 cm. Jika jarak sebenarnya kedua kota tersebut adalah 34 km, skala pada Dina adalah, nah ini adalah rumus dasarnya, nggak usah dihafalin semua. Rumus skala adalah JS per JP. JS adalah skala kali JP. JP adalah, JS adalah skala kali JP. Karena JS adalah JP bagi skala. Ini terbalik. Ini di sini JP, sini JS. Maka kalau gampang untuk memahami soalnya diubah seperti ini, karena ini pembagian berarti
yang di atas itu paling atas, JP, sekarang ini kita sejajarkan yang di bawahnya, maka skala kali JS. Jadi, kalau JP-nya dicari, skala kali JS, kalau JS-nya dicari, JP per skala, kalau skalanya dicari, JP per JS. Ini adalah alat bantu rumus untuk mempermudah kalian menentukan, rumusnya dikali atau dibagi. Maka kita masukkan angkanya, JP-nya atau jarak pada petanya adalah 17 cm, sedangkan JS-nya adalah 30 km. 17 bagi 34 itu nggak bisa karena ini cm, ini kilometer, nggak bisa diselesaikan. Maka salah satu harus mengalah, boleh sentimeternya kita ubah kilometer, boleh kilometernya kita ubah ke sentimeter. Tapi kalau paling saranin itu ya kilometernya diubah ke sentimeter supaya nggak koma-koma. Kalau sentimeter diubah ke kilometer otomatis 0,000017. Tak berapa banyak nolnya. Ya. Jadi 17-nya dikasih tetap sentimeter, yang di bawahnya kita ubah 34 km diubah ke sentimeter, maka turun sebanyak 5 kali, maka nolnya ditambahi 5 kali. Maka hasilnya adalah 3.400.000. Kemudian untuk menyelesaikan, ini sentimeter ya, maka untuk menyelesaikan skala kan harus di atasnya 1. Maka 17 bagi berapa hasilnya 1? 17 bagi 17 sama dengan 1. 34 dibagi 17, yaitu hasilnya adalah 2 juta. Maka skalanya adalah 1/2 juta. Maka jawabannya adalah yang C. Nomor 11, Dewi membeli tali sepanjang 15 meter. Tali digunakan, kalau digunakan otomatis berkurang. Maka digunakan untuk tali jemuran sepanjang 1000 cm. Sisa tali yang digunakan Dewi adalah berarti dikurang 1000 cm. Karena dipilih yang gandanya adalah cm, maka meternya harus diubah ke cm. Karena kalau di sini meter, sini cm, itu tidak boleh dilakukan operasi itu karena tandanya berbeda. Maka kita selesaikan dulu. 15 meter ke cm turun 2 kali, tambah nolnya 2, dikurang 1000, maka hasilnya adalah 500 cm. Untuk nomor 12, Pak Amir memiliki tanah seluas 3 hektometer pangkat 2 diku 25 dan pangkat 2 kurang 450 meter pangkat 2. Jadi Pak Amir memiliki 3 hektometer pangkat 2 dipakai untuk dibangun pabrik seluas 25 dekameter, digunakan untuk gedung lagi 450 meter pangkat 2. Berapa sisa dari tanah yang sudah dipakai? Maka dikurangi semua. Berarti ini hektometer dan meter, maka karena pilihan gandanya di situ adalah meter pangkat 2, maka diubah semua ke dalam bentuk meter. Hektometer pangkat 2 turun ke meter itu turun 2 kali, tapi karena ini di sini pangkat 2, turun 1 kalinya dikali 100. Jadi kalau turun 2 kali, 100 kali 100 adalah 10.000. Berarti 3 nolnya ditambah 4, karena 10.000 nolnya 4, dikurang 25 dan ke meter pangkat 2 itu ditambah nolnya 2. Ini tetap karena sudah meter pangkat 2, maka ini jadi 27.500 dikurang 450, maka 27050. Maka jawabannya adalah yang B. Kalau yang nomor 11 tadi jawabannya adalah C. Nomor 13. Nomor 13, sebuah mobil dikendarai selama 3 jam 30 menit dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah, di sini adalah 72 km per jam.
berarti kecepatannya adalah 72 km per jam kali 3 jam 30 menit, berarti 30 menitnya itu harus diubah ke dalam bentuk jam. Berarti kalau 30 menit adalah setengah jam, berarti 3,5 jam. Maka ini tinggal kita kalikan. Kalinya seperti biasa, 72 kali 35, nanti hasilnya satu angka di belakang koma kita tambahin. 72 kali 3,5 hasilnya adalah 2520. Maka ini ada satu angka di belakang koma, komanya dari sini berarti nggak usah ditulis, berarti 252 km, karena di sini jam mulai dicoret, bisa 32 km, 252 km. Maka nomor 14-nya sama dengan menyelesaikan soal nomor 14. Nah, kalau keliling, saya selalu mengajarkan bahwa keliling itu nggak ada rumus, karena terkadang kalau untuk lebih memahaminya adalah kalau keliling itu adalah semua garis di pinggirnya itu kita tambahkan. Jadi nggak usah menggunakan rumusnya ini apa, mencari keliling. Pokoknya kalau bangun datar, mencari keliling, garis hitam yang bagian luarnya itu yang kita tambahin, bukan bagian dalam. Yang ini kita nggak tambahin, yang ini kita nggak tambah, bagian luarnya saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti 6 kali, berarti di sini adalah 20 ditambah 8, sini karena ini ada tanda sama, yaitu seperti ini, berarti sini juga 5, ditambah 5, ditambah ini, tambah 10, tambah 5, tambah 5, di sini ada tanda bahwa tanda yang miring seperti ini itu menandakan bahwa nilainya sama-sama, yang memiliki tanda seperti ini berarti 8. Maka hasilnya adalah 20, 28, 30, 33, 40, 33, 43, 43, 48, 48, 56. Maka hasilnya adalah 56. Nomor 15 adalah sifat bangun datar. Hanya mempunyai sepasang sisi sejajar dan kedua sisi sejajar tersebut tidak sama panjang. Otomatis itu adalah ini, baru ini. Ini kan tidak sama panjang. Dan kedua sisi sejajar tersebut tidak sama panjang, memiliki sepasang, berarti ini sama ininya sama, yang ini sejajarnya tidak sama. Dari sini sudah ketahuan, mempunyai dua pasang sudut sama besar, berarti ini sama ini sama, ini sama ini sama, mempunyai diagonal sama panjang. Ini sama panjang, ya, pertemuannya. Maka ini adalah trapesium sama kaki. Jawabannya adalah D. Nomor 16. Nomor 16 yang merupakan sifat kubus. Kita gambar dulu kubusnya biar lebih mudah. Ini satu garis di sebelah sini, ini sejajarin garis. Memiliki 6 sisi, 1 di belakang 1, 2 sama-sama, bawah sama 6 sisi, 8 titik sudut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 titik sudut, 12 rusuk itu garis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti jawabannya adalah yang C. Nomor 17. Jawabannya adalah A. 3 min 3, 1. Nomor 18. Hasil pencerminan.
Cerminan yang tepat adalah, jawabannya adalah B. Ya, pencerminannya seperti ini. Garisnya. Garis. Sejajar. Kalau juga sama. Ya, nomor 19. Nomor 19, seorang pedagang memperoleh kiriman barang dengan rincian 5 lusin kaos 3/1/2 gros handuk. Jumlah keseluruhan barang kiriman tersebut karena situs soal berbunyi adalah jumlah, maka kita tambahkan. Berarti kalau 5 lusin itu adalah 5 kali 12 ditambah 3,5 dikali 144, maka ini adalah 60 ditambah 504 ditambah 564, maka jawabannya adalah yang D. 19 yang D. Nomor 20 ini adalah kubus. Kubus itu rusuknya panjang rusuknya sama semua. Jadi kalau di sini adalah 15, maka sini 15, di sini 15 karena rusuknya sama semua. Di soal dicari adalah luas permukaan, itu kita singkat jadi LP. Karena sisinya ada 6 kali dan sisinya itu berbentuk kubus, berbentuk persegi, maka rumus untuk mencari luas persegi adalah S kali S. Maka 6 kali 15 kali 15 sama dengan 6 kali 225, maka hasilnya adalah 1350 cm pangkat 3. Kalau bangun ruang pangkat 2, karena ini adalah luas. Kalau bangun ruang untuk volumenya pangkat 3, kalau luas permukaannya pangkat 2. Jadi harus dipahami satuannya, jangan pernah terlewat. Luas ruang tamu adalah panjang kali lebar, sedangkan panjangnya adalah 9 meter kali 5 meter kali 5 meter sama dengan 45 meter pangkat 2. Luas ubin sama dengan 30 adalah panjang kali lebar, atau 30 kali 30, maka 900 cm pangkat 2. Karena ini adalah satuannya meter sini cm untuk mengetahui banyaknya ubin, maka 450 diturun 2 kali, jadi nolnya setiap kali turun nolnya tambah 2 karena pangkat 2, nolnya ada 4 dibagi 900, ini boleh dicoret, hasilnya adalah 500 ubin. Pertanyaannya adalah ubin yang tidak dipotong sebanyak berapa? Berarti karena karena ubin itu panjang sisinya 30, kita cari kelipatan 30 mendekati 500, itu kelipatan 16, yaitu 480. Kalau dia 17, 30 kali 17, maka hasilnya adalah 510 kelebihan, maka kita ambil yang ini, berarti yang tidak terpotong 480.
Untuk soal selanjutnya, lihat di YouTube yang ketiga, karena terlalu panjang. Jadi video ini sampai 30 menit saja. Untuk selanjutnya akan ada video yang kedua untuk jawaban nomor 22 sampai nomor 30. Ayo semangat, jangan malas belajar karena libur. Itu bukan libur, tapi kita proses pembelajarannya diganti, yaitu di rumah. Sampai jumpa di video yang ketiga. Terima kasih untuk melihat videonya Pak Ali. Dilihat lagi untuk video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.